Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Hidayatullah Mustifani, merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2024. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Oke, terus apakah perjalanan ke sini ada hambatan atau lancar, Ji? Tadi sempat terkendala karena hujan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti wawancara pada hari ini. Oke, langsung saja kita memulai proses wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui sejak kapan Anda mengenal K-pop? Pas kenalnya itu di SMP, cuman hype-nya itu di kelas 10. Siapa grup K-pop yang paling Anda minati? Grup yang saya suka itu ini NCT, khususnya NCT Dream. Oke, gimana Anda biasanya mengakses konten-konten idol tersebut? Biasanya sih di TikTok, sosmed. Sejak kapan Anda mulai aktif mengikuti aktivitas idol tersebut? Aktifnya itu di kelas 10, paling happy itu kelas 10. Apa yang pertama kali membuat Anda rutin berinteraksi dengan kontennya? Awalnya karena dikasih tahu sama teman dan saya lihat konten-kontennya mereka dan saya tertarik. Apakah Anda masih mengikuti aktivitas idol tersebut sampai sekarang dan bisa berikan alasannya? Masih, karena kan sekarang itu lagi sibuk-sibuknya kita kerja tugas. Nah, salah satu alasan buat saya tetap ini stand mereka itu untuk jadikan hiburan. Biasanya platform apa saja yang paling sering Anda gunakan untuk mengikuti idol tersebut? Paling sering itu ini ada TikTok, Instagram, sama Twitter. Mengapa Anda memilih platform tersebut dibandingkan platform lainnya? Karena selain mudah digunakan, ketiga platform itu ini lebih mudah didapat konten-kontennya mereka sama informasinya mereka. Seberapa sering biasanya Anda mengakses konten idol tersebut dalam sehari atau seminggu? Kalau sehari itu mungkin bisa totalnya kurang lebih 2 jaman. Kalau dalam seminggu? Kalau dalam seminggu mungkin hampir 15 jaman. Kapan biasanya Anda melakukan aktivitas tersebut? Pas malam setelah kerja tugas dan sebelum tidur. Oke. Mengapa Anda biasanya melakukannya pada saat itu dan sebelum tidur? Biasanya untuk untuk merefreshkan otak saja sebelum tidur. Biasanya jenis konten apa yang paling sering Anda konsumsi? Daily vlognya mereka. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut, menonton daily vlog mereka? Karena dibanding konten-konten yang lain, lebih seru kalau lihat daily vlognya mereka, lebih fun-fun aja mereka, lebih santai mereka. Bagaimana perasaannya Anda pada saat menonton kontennya mereka? Saya kayak terbawa suasana, karena setelah kerja dulu tuh kayak pikiran tak muat. Nah, setelah nonton daily vlognya mereka, saya kayak lebih fresh aja gitu, lebih plong. Siapa yang biasanya terlibat dalam aktivitas Anda sebagai penggemar? Kayak teman atau komunitas atau fandom? Kebetulan saya ini ada teman se-fandom juga. Oh, se-fandom. Seberapa besar keterlibatannya Anda dalam aktivitas fandom? Contoh kayak membeli album atau membeli merch atau menghadiri konser atau mengikuti komunitas? Biasanya sih ini kayak komunitas-komunitas aja. Komunitas. Bagaimana pengaruhnya komunitas itu terhadap intensitasnya, interaksinya Anda? Kalau itu pastinya lebih, nah buat kayak bisa beradaptasi dengan orang lain. Kayak karena kami tuh kayak biasa saling bagi informasinya tentang idol kita. Apakah Anda pernah merasa interaksi dengan idola tersebut terasa kayak lebih personal atau seolah-olah idola itu tuh kayak lagi berinteraksi
berinteraksi langsung dengan Anda, berbicara langsung dengan Anda? Contohnya seperti apa? Kayak merasa lebih hubungannya lebih intim begitu ketika idol tersebut berbicara atau berbicara langsung kepada Anda. Pernah sih, tapi tidak tidak selalu itu kalau misal relate sama kehidupan dulu gitu. Terus makna aktivitas tersebut bagi Anda itu seperti apa? Makna ketika relate dengan kehidupan dengan kehidupannya Anda. Maknanya? Menurut Anda itu maknanya seperti apa? Maknanya itu sebagai motivasi juga sih. Ada motivasi. Jika dibandingkan dengan pada saat awal ketika Anda menjadi penggemar, apakah intensitas interaksi Anda sekarang meningkat atau menurun atau tetap saja sama seperti dulu? Tentu saja meningkat karena kan tadi kayak banyak interaksi dengan fandom-fandom lain, dengan sesama fandom gitu. Jadi itu termasuk contohnya ya? Iya. Bagaimana caranya Anda bisa membagi waktu antara mengikuti idola dan menjalani aktivitas sebagai mahasiswa? Kalau saya ngikutinnya mereka itu setelah ini kegiatan kuliah saya, jadi kayak nonton mereka itu sebagai penutup saja, sebagai refreshing aja setelah kerja tugas kan gitu. Jadi hal tersebut tidak mempengaruhi ya aktivitas Anda? Justru itu mendorong saya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kapan Anda mulai merasakan adanya kedekatan emosional dengan idola tersebut? Mungkin ini pas ini jadi mahasiswa, karena kan mereka sering apa ya? Saya sering ini kan kayak lebih sering pusing tentang tugas dan rasanya saya lebih lebih senang kalau lihat kontennya mereka. Apa yang pertama kali membuat perasaan kedekatan itu muncul? Bisa diceritakan situasinya? Sama seperti yang saya bilang tadi, kayak ada saat dimana saya lagi stres sama tugas. Nah, yang paling ada saat dimana saya sangat butuh sama konten-kontennya mereka gitu. Apa ada hal yang berubah dalam diri Anda sejak momen tersebut? Pada ini saya jadi udah lebih mudah dapat hiburan lah, udah nge-stuck stres begitu. Bagaimana perasaannya Anda berkembang sejak awal mengenal idola hingga sekarang? Apakah kedekatan itu mungkin semakin kuat atau justru berubah? Semakin kuat sih, dari awal sampai saat ini masih. Faktor apa yang memperkuat hubungan tersebut? Maksudnya faktor apa yang mempengaruhi bisa dia semakin kuat gitu? Ada kayaknya jawabanku ini kayak sama-sama jadi kayak ya mereka yang membuat saya kayak rehat sejenak dari tugas kampus-kampus. Di mana atau dalam situasi seperti apa Anda biasanya merasa paling dekat secara emosional dengan idola? Ya pas ini saat mungkin ada sesuatu yang buat saya sedih. Jadi situasi itu yang memperkuat perasaan Anda ya? Iya, kayak ada lah rasa dimana saya jadikan itu mereka sebagai tempat melampiaskan kesedihan saya. Siapa sosok idola tersebut bagi Anda dalam konteks emosional? Idola, satu idola khusus yang
kayak emosional sekali di dalamnya. Aduh, maksudnya bias. Ya, Biasanya saya ini awalnya sih ini Renjon, cuman pindah ke Hechan karena saya lihat pemainnya Hechan lebih santai, lebih chill gitu. jadi apakah si Hechan ini sebagai penyemangat, panutan, teman imajinasi atau lainnya? Betul, Hechan ini sebagai panutanku sih karena dianya itu kayak selalu santai, selalu chill kalau hadapi masalah. Mengapa Anda bisa memaknainya dengan hal seperti itu? Kayak kenapa bisa Anda memaknai bahwa dia bisa menjadi motivasinya Anda? Karena Apa? karena Hechan itu karena kalau dilihat dari konten-kontennya mereka, Hechan itu sosok yang selalu ceria, selalu apa ya, selalu santai lah pembawaannya. Bagaimana reaksi emosionalnya Anda ketika idola itu atau Hechan lah mengalami kebahagiaan atau pencapaian tertentu? Tentunya saya ikut bahagia, ikut senang kalau lihat pencapaiannya Hechan. Apakah Anda merasa juga ikut terlibat dalam pencapaian tersebut? Betul sekali. Bagaimana reaksi emosionalnya Anda ketika idola ini menghadapi masalah atau kontroversi? Justru tentunya sedih karena kan Hechan itu dikenal sebagai sosok yang ceria atau kalau beliau dikenal suatu masalah, saya juga ikut ini karena pastinya sosok yang ceria itu bakal ini kan, bakal tidak ceria lagi kalau misal beliau dikenal suatu masalah. Jadi apa yang Anda lakukan pada saat mengetahui hal tersebut? Reaksi pertama kali ketika Anda mengetahuinya? Yang pas ini si Hechan berkena masalah, saya ini sih kaget tentunya. Terus saya ini cari-cari informasi yang lebih relevan tentang berita tersebut. Apakah nantinya itu akan berdampak sama si Hechannya kah atau tidak? Jadi seberapa besar pengaruhnya itu terhadap suasana hatinya Anda? Berpengaruh besar sih, karena kalau misal idola saya tidak senang, saya juga ikut tidak senang. Mengapa Anda merasa keterikatan emosional itu bisa begitu kuat meskipun hubungan tersebut itu tidak terjadi secara langsung? Kayak apakah ada kebutuhan emosionalnya Anda tertentu yang terpenuhi walaupun kalian tidak pernah interaksi secara langsung, tapi Karena ini, biarpun kami tidak pernah ketemu langsung, kayak dilihat dari HP saja, kayak saya merasa terikat sih sama idolnya saya. Kayak apa seakan-akan mereka bisa buat saya ikut dengan apa ya, dengan suasananya mereka walaupun tidak pernah bertemu secara langsung. Apa pengaruh kedekatan emosional tersebut terhadap kondisi Anda sehari-hari? Apakah membantu saat Anda stres atau justru menambah beban pikiran? Tentunya sangat membantu pas saat saya stres. Bisa berikan contoh pengalaman konkretnya? Dulu pas ini, sekarang sih pas SMA, mahasiswa kan kayak banyak tugas toh. Nah, di saat stucknya saya ini refreshing otak dengan melihat konten-kontennya mereka. Setelah itu, jadi saya rasa agak plong lah, dan saat itu bisa terbuka lah otakku buat agak santai lah, bisa buat pikir tugas lagi. Apa yang menurut Anda paling mempengaruhi
munculnya rasa kedekatan dengan idola. Yang mempengaruhi munculnya rasa kedekatan tak dengan idola itu. Contohnya kayak mungkin pada saat idolanya kayak tersenyum, kita kayak rasa kayak ada kesedihan gitu. Terus saya ini sih pas si bisa sebutin kan Hecan. Pas Hecan ini bertingkah tengil sih. Sikap. Mengapa sikap tengilnya itu bisa mempengaruhi perasaan tak dan merasa dekatnya kita dengan idola tersebut? Karena kalau dia tuh kayak lucu kayak lucu saja. Terus kayak bisa dibuat ketawa, senang. Kapan Anda mulai merasa hubungan tersebut itu kayak semakin kuat atau intens? Pada saat kapan? Pada saat mungkin awal masuk kuliah atau bagaimana? Pas pertengahan ini, apalagi ini titik-titiknya semester 4. Bagaimana dengan hubungan yang justru semakin berkurang? Apakah itu pernah terjadi? Maksudnya kayak, apakah pernah merasa kayak tidak terlalu ngefans nih? Dan apakah itu pernah terjadi dan apa mungkin yang mempengaruhi hubungan tersebut? Ini kayak ini aja pas libur semester kan kayak banyak yang kulakukan tuh kayak banyak kak keluar dengan teman, makanya sering kak nggak ikuti mereka. Apa nilai atau sikap atau pengalaman hidup idola yang membuat Anda itu merasa terhubung dengan idola tersebut? Misal kayak idolanya itu pada saat lagi dia susah, terus kayak Anda merasa kayak saya juga pernah merasakan susah tersebut, jadi saya merasa bahwa kita sama-sama merasakan hal yang sama. Ini pas mereka lagi susah-susahnya itu mereka tidak terlalu keluar begitu, kayak mereka itu hadapinya itu santai, terus tidak terlalu tampakkan kesusahannya mereka. Jadi kayak saya juga merasa mau kak ikuti mereka cara problem solvingnya mereka. Bagaimana peran fase kehidupan sebagai mahasiswa mempengaruhi kedekatan Anda dengan idola? Pada saat hal apa fase kehidupan kita sebagai mahasiswa itu lebih mempengaruhi kedekatannya kita dengan idola? Pada saat di fase seperti apa? Maksudnya fase dalam selama kita menjadi mahasiswa, di fase seperti apa paling kita merasa kayak saya merasa bahwa saya dekat sekali dengan Hechan gitu. Saya merasa terhubung dengan Hechan. Jawabannya sama lagi yang pas ini lagi down-downnya saya. Kalau boleh tahu kenapa fase itu penting? Karena kalau down kita butuh hiburan dan tingkah tengilnya Hechan itu bisa bantu saya. Menurut Anda, apa arti hubungan Anda dengan idola K-pop dalam kehidupannya Anda? Apakah sekedar hiburan atau memiliki makna yang lebih dalam mungkin? Awalnya buat sekedar hiburan, cuman lama-kelamaan itu jadi kayak motivasi saya buat terus buat terus berkembang lah. Mengapa hubungan yang Anda rasakan dengan idola ini memiliki nilai atau makna tertentu bagi Anda? Karena dengan adanya mereka saya bisa berubah lah perlahan karena dari awal kan saya interaksi saya dengan orang lain itu kurang, dengan ada ikut komunitas-komunitas begitu saya lebih bisa lah berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana hubungan ini mempengaruhi caranya Anda memandang diri sendiri atau identitas Anda?
Apakah si idola ini tersebut itu memberi inspirasi kah, motivasi atau pandangan baru terhadap tentang diri Anda? Dan kalau boleh tahu, dalam konteks apa hal ini biasanya terasa paling nyata sekali? Kan idola saya itu Haechan Tengil. Hmm. Nah, kayaknya kebanyakan dari teman-teman saya yang di real life ini bilang kalau saya juga ini tingkahnya itu 11-12 lah dengan Haechan. Menurut Anda, jika dibandingkan dengan tokoh publik yang lain, apa yang membuat idola K-pop ini tuh si Haechan ini berbeda atau ini? Apakah karena cara dia menampilkan diri atau konten yang dibuat, atau caranya Anda melihat dia? Caranya dia ini sih kayak dia tuh santai sekali, cair sekali, tenyum sekali. Jadi kan kebetulan saya suka ya yang tinggal-tinggal begitu, dan beliau punya sifat itu. Apa menurut Anda hubungan dengan idol K-pop ini tetap relevan bagi Anda hingga saat ini? Kayak misalnya adanya kebutuhan, terus atau nilai atau pengalaman yang terus membuat hubungan itu kayak intim. Iya, masih relevan dengan saat ini. Oke. Apa saja tantangan yang Anda alami dalam menjalani hubungan dengan idol? Contohnya tuh kayak misal tantangannya mungkin lebih ke emosional, sosial, akademik, atau mungkin secara finansial. Kayaknya finansial deh, karena karena kan kayak buat datang ke konsernya itu mahal, buat beli kecilnya itu mereka mahal begitu. Mengapa menurut Anda tantangan tersebut itu bisa muncul dalam hubungan yang lebih intens yang Anda jalani? Kayak apakah ada faktor dari diri sendiri atau lingkungan, atau apakah media sosial itu berperan dalam memperkuat perasaan Anda? Tentang yang Ini tadi masalah tadi. Iya. Tidak sih, dari saya sendiri sih. Dari diri sendiri ya. Oke. Di mana Anda biasanya paling sering merasakan dampak dari tantangan hubungan tersebut? Kalau mereka konser, Oke. saya tidak bisa pergi begitu. Oke. Apa tantangan tersebut yang mempengaruhi kondisi emosional atau aktivitas sehari-hari Anda? Apakah mungkin bisa mempengaruhi konsentrasi belajar atau bagaimana? Sebenarnya tidak sih, kalau masalah itu tidak berpengaruh sih. Tidak berpengaruh ya? Iya. Bagaimana caranya Anda mengatasi atau menyeimbangkan hubungan dengan idol ini agar tidak mengganggu kehidupan pribadi Anda? Saya nonton mereka itu pas di waktu senggang saja. Jadi kayak aktivitasnya saya itu tidak terganggu sih. Boleh diceritakan apa saja dampak positif yang kamu rasakan dari hubungan dengan idola? Bisa mungkin diceritakan pengalamannya, atau apakah berdampak pada motivasi, suasana hati, atau kepercayaan diri? Lalu seberapa besarnya dia berpengaruh dalam kehidupan Anda? Kalau ditanya seberapa besar, ya mungkin besar sih. Yang paling berpengaruh itu di interaksinya saya. Jadi semenjak saya kenal mereka, saya juga jadi lebih terbuka. Apalagi kalau misal ada teman yang sama fandom, nah gitu, kayak lebih bisa kayak interaksi dengan mereka. Bisa lagi diceritakan kapan Anda mungkin paling merasakan dampak positif dari hubungan Anda tersebut? Apakah saat sedang merasa sedih atau stres? Kayaknya pas sedih deh, karena kalau misal sedikit bisa juga cerita sama teman-teman fandom Pak. Karena kita sudah tahu dampak positif, bisa mungkin diceritakan apa saja dampak negatif yang pernah Anda alami akibat hubungan dengan idol tersebut? Ya. Apakah pernah mengganggu aktivitas akademik atau sosial? Kalau itu kayaknya mereka yang mengganggu ininya deh, aktivitas saya sehari-hari. Tapi enggak sering sih, tapi kadang lah mengganggu aktivitas saya sehari. Kapan Anda paling merasa dampak negatif dari hubungan idola ini?
pas saya kebablasan nonton. Jadi biasa kayak banyak pekerjaan atau tugas yang tidak saya kerjakan. Bagaimana cara Anda mengelola dampak positif dan negatif ini agar tetap seimbang dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda pernah membuat batasan tertentu dan mungkin ada strategi yang Anda lakukan? Saya ini sih kubatasi diriku buat ini, kayak kalau misal dalam satu hari itu cukuplah 2 jam totalnya buat nontonin mereka. Dan mungkin bisa kayak ini buat apa ya, to-do list. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin apakah ada pengalaman penting sebagai penggemar yang belum sempat Anda ceritakan? Pengalaman sebagai penggemar. Kayaknya tidak ada nih. Ya, tidak ada. Jika diminta menggambarkan hubungan Anda dengan idola tersebut dalam satu kalimat, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Satu kalimat. Aduh. Bisa disebutin Hechan nggak? Ya, enggak apa-apa. Hechan is my sunshine. Oke, setelah kita berbicara cukup panjang, bagaimana Anda melihat hubungan Anda dengan idola saat ini? Maksudnya hubungan Anda dengan idola ini apakah lebih intens atau bagaimana? Kalau dibilang lebih intens juga tidak sih, maksudnya kayak hubungannya kami tuh dibilang seimbang sih, kayak dibilang terlalu fanatik juga tidak, dibilang tidak nge-hype juga tidak, jadi kayak seimbang lah. Baik, itulah tadi proses wawancara kita pada hari ini. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses wawancara yang cukup banyak? Senang sih karena relevan sih dengan diriku. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Anda karena telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat. Amin. Saya akhiri wawancara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.